Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Di sini saya akan membahas tentang topik yang menarik, yaitu tentang mengenai konsep dan hakikat literasi dan multiliterasi serta pendidikan dalam pendidikan. Perkenalkan, saya Hanisa Kristilanwari, kelas B2 2022. Baik, tidak akan berlama-lama lagi. Mari kita simak penjelasan berikut. Perkenalkan, saya Hanisa Kristilanwari dari kelas B2 2022. Saya akan mewawancari Ibu mengenai literasi dan multiliterasi serta penerapan di sekolah ini. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester. Sebelumnya, mohon perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Yuni Hermawati Fajri. Saya di sini sebagai guru wali kelas 2A di SD Rongga. Boleh dimulai, Ibu izin bertanya, apa yang dimaksud dengan literasi dan mengapa hal literasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan. Ya, literasi merujuk pada kemampuan seorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dalam berbagai bentuk. Ini penting karena literasi memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, mengambil keputusan yang informasional, dan mengakses pendidikan serta pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana multiliterasi berbeda dari literasi tradisional? Multiliterasi mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai jenis teks dan media, termasuk teks digital, visual, dan audio. Sementara literasi tradisional lebih fokus kepada membaca dan menulis teks cetak. Multiliterasi mengakui pentingnya konteks sosial dan budaya dalam memahami informasi di era digital. Yang selanjutnya, saya mau bertanya, apa saja komponen utama dari multiliterasi itu? Ya, ada beberapa hal, yaitu komponen utama multiliterasi meliputi kemampuan berbahasa, memahami dan menggunakan berbagai bahasa. Yang kedua, kemampuan media, mampu menganalisis dan memproduksi konten dalam berbagai format media. Terus, kemampuan kritis, memahami konteks, sosial dan budaya dari teks dan media yang dikonsumsi. Yang keempatnya, keterampilan digital, menggunakan teknologi informasi secara efektif untuk mengakses dan menyebarkan informasi. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, mengapa pendidikan multiliterasi itu untuk saat ini sangat penting? Ya, pendidikan multiliterasi penting karena perkembangan teknologi dan media telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Di dunia yang semakin terhubung, keterampilan multiliterasi membantu individu untuk mendapatkan dengan perubahan, berpikir kritis, dan menjadi konsumen informasi yang baik. Sebelumnya saya mau nanya tentang di sekolah ini. Di sekolah ini sudah ada perpustakaannya. Kalau misalkan ada program literasi, apa saja yang ada di sekolah ini? Di sekolah saya diterapkan program literasi yang bernama Selasa, yaitu Selasa Literasi. Kalau pelaksanaannya hari Selasa, Ya. kalau anak-anaknya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau misalkan buku-bukunya bagaimana? Untuk buku-buku kita mengambil dari perpustakaan. Jika anak yang memiliki buku di rumah, itu bisa anak-anak mengambil sendiri di rumah. Kalau itu kegiatannya 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. setiap hari Selasa. Iya. Ibu, baik, selanjutnya dilanjut lagi pertanyaannya. Apa peran multiliterasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Literasi dianggap sebagai fondasi penting karena keterampilan membaca dan menulis memungkinkan siswa untuk memahami materi pembelajaran, berkomunikasi dengan efektif, dan berpartisipasi dalam diskusi. Tanpa literasi yang kuat, siswa akan kesulitan mengakses pengetahuan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
Bagaimana literasi dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar? Literasi dan multiliterasi meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar dengan memperluas cara mereka memahami informasi. Siswa yang terampil dalam multiliterasi dapat mengakses dan mengevaluasi berbagai sumber informasi yang membantu mereka menyusun argumen yang lebih kuat dan berpikir secara kritis, sehingga meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Pertanyaan terakhir, Bu, apa dampak kurangnya literasi dalam pendidikan? Kurangnya literasi dan multiliterasi dapat berdampak negatif pada pendidikan, termasuk rendahnya prestasi akademik, kesulitan dalam memahami materi, dan kurangnya keterampilan kritis yang dibutuhkan di dunia modern. Siswa yang tidak terampil dalam literasi dan multiliterasi mungkin kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan pendidik dan kerja yang semakin kompleks. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, bagaimana dukungan guru dari sekolah ini untuk mendukung literasi di kelas? Ya, guru dapat mendukung pengembangan literasi dan multiliterasi dengan menerapkan berbagai strategi seperti mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran, menyediakan berbagai jenis teks dan media, serta mendorong diskusi kritis tentang informasi dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru dapat membantu siswa menjadi pembaca dan penulis yang lebih baik, sekaligus mempersiapkan mereka untuk tantangan di masa depan. Terima kasih Bu. Tapi sebelumnya saya menanyakan tentang literasi di sekolah ini. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kan ada program membaca. Kalau anak-anak kegiatan membacanya hanya literasi saja di hari Selasa atau ada kegiatan lain? Sebenarnya tidak hanya untuk di hari Selasa saja ya. Kita juga mengadakan setiap kelas sebelum atau ketika pembelajaran itu ada membaca dulu di kelas masing-masing. Kalau misalkan dari kelas 1 atau kelas 2 mungkin ada bahkan di kelas atas ada yang masih belum bisa membaca di sekolah ini. Ada beberapa anak yang belum bisa baca. Terus bagaimana sikap guru terhadap anak yang masih belum bisa membaca itu? Jadi kita membantu anak tersebut untuk selalu bisa membaca, mendampingi mereka agar mereka bisa membaca. Oh iya, terima kasih Bu. Mohon maaf, terima kasih sebelumnya.